ada beberapa pertanyaan yang ingin saya coba ajukan, Pak. Mungkin yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral, kita mengajak kepada siswa yang melakukan mungkin ada kesalahan yang anak-anak yang mungkin moralnya dan bagaimana cara kita untuk memberikan arahan-arahan kepada anak kita sehingga yang tadinya moralnya tidak begitu bagus bisa menjadi baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan misalnya pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam mengambil itu keputusan sebagai di dua kasus, maka kita dapat memanggil salah satu keduanya, kemudian memberikan solusi yang baik sebagaimana yang telah artinya bisa memberikan cara untuk memberikan arahan kepada keduanya sehingga dapat diselesaikan kasus yang ada di pada anak atau siswa tersebut. Berarti ketika ada misalnya anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita memanggilnya ya? Iya, Kita memanggilnya dengan kedua misalnya baru diberikan kayak arahan begitu ya, Pak. Kalau biasa juga dipanggil selaku orang tuanya, dihadirkan juga orang tuanya, diberikan undangan dan dihadirkan bersama-sama dengan anak tersebut. Ya setelah selesai kasus tersebut, maka diberikan untuk sebagai tanda bukti kesepakatan atau sebagai kebaikan kedua belah pihak. Berarti nilai-nilai kebajikan yang tetap ada teman-teman misalnya kejujuran, kerjasama ya, Pak. Iya, kerjasama. Dan tanggung jawabnya dalam misalnya ketika anak-anak yang melakukan pelanggaran tetap ada nilai-nilai kebajikan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Mungkin langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang biasa kita lakukan di dalam untuk dalam memberikan arahan kepada anak, selalu kita memberikan setiap hari semacam apel pagi. Di situlah kita memberikan arahan terhadap anak untuk ke jalan yang benar, atau yang tadinya anak-anak selalu ada perkelahian atau ada perselisihan antara satu dengan lain, bisa menjadi akrab karena selalu memberikan arahan-arahan setiap pagi yang melalui apel. Ya, selain langkah-langkah mungkin misalnya salah satunya apel, Pak, ada lagi langkah yang kita ambil, Pak? Langkah-langkah biasa juga kita ambil, kita mendatangi rumahnya, dan kemudian kita langsung dengan orang tuanya, memberi bimbingan terhadap anak tersebut. Manakala anak tersebut pokoknya dia malas datang sekolah, ya kita datang rumahnya, kita kerjasama dengan orang tuanya supaya orang tuanya memberikan juga dorongan terhadap anak sehingga anak tersebut bisa aktif datang ke sekolah atau apapun yang atau kebijakan atau perlakuan anak-anak yang selalu dilaksanakan supaya bisa menjadi ada perubahan sedikit demi sedikit. Hal-hal apa saja yang selama ini kita anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema ini biasanya ada hal bagusnya juga, karena yang tadinya anak-anak selalu ada perkelahian di antara semuanya. Alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Yang tadinya selalu selama ini pokoknya kalau dia membenci temannya di sekolah apa, dia menunggu di luar apa. Dan tadinya kalau kita misalnya memberikan anak terhadap anak, bisa menjadi tidak terjadi apa yang kita tidak harapkan. Contohnya mungkin Pak, perkelahian seperti apa, mungkin kasusnya misalnya gara-gara apa tuh, misalnya perkelahian apakah misalnya pada saat main bola atau main-main? Ya biasa kalau perkelahian ini biasa main kelereng kah? Iya, kelereng. Pokoknya kalau ada salah sedikit saja itu anak-anak bisa menjadi berkelahi. Apakah dia kalah dalam permainan itu, sehingga dia jadi marah, jadi berkelahi. Berarti di sini memang dilema etikanya. Memang terkadang ketika kita mengambil keputusan Pak, memang ada dilema etikanya. Ada. Apakah misalnya siapa yang kita mau kita berpihak ke si A atau bagaimana, jadi berarti dilema etika itu ketika Bapak mengambil suatu kesimpulan, mungkin Pak solusi apa yang mungkin dicarikan ke anak-anak itu ketika misalnya kita sampaikan tadi bahwa ada anak-anak misalnya berkelahi, ada dilema etikanya ketika mengambil keputusan di situ. Ya, mungkin solusinya Pak pada saat itu biasa kita panggil ke kantor. Iya. Yang dihadirkan juga guru kelasnya. Iya. Kemudian kalau bisa juga dihadirkan juga orang tuanya. Iya. Jadi kemudian pada orang tuanya dan dihadirkan dan menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi tentunya di situ ada guru kelasnya dan tentunya dewan guru semua hadir mendengarkan keputusan, apakah saling memasukkan pendapat bagaimana cara untuk memberikan solusi terbaik kepada anak sehingga anak-anak tidak lagi berkelahi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Mungkin ada tantangan-tantangannya pada saat pengambilan keputusan biasa banyak sekali tantangan. Iya. Khususnya yang dilema etika ini. Dan biasanya kalau kita langsung mengambil keputusan tanpa tetap ada juga teman-teman atau apakah orang tua siswa sebagai orang tua siswa tetap juga tidak puas. Tidak puas. Kenapa? Karena mungkin dia semua serba mau benar. Semua benar. Jadi intinya di situ ya tetap kita memberikan keputusan dengan secara bersama-sama, supaya tidak ada yang saling yang dibenarkan. Supaya tidak ada yang dikatakan wah kenapa dia bisa benar itu, kenapa saya tidak. Jadi harus kita mendengarkan semua apa-apa yang disampaikan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Pengambilan keputusan misalnya pada kasus-kasus dilema etika ini kita hadirkan dulu bersama dengan guru yang bersangkutan, korban yang bersangkutan, kemudian juga kita hadirkan orang tuanya Pak ya, orang tuanya dalam kaitan untuk misalnya kita duduk bersama untuk membicarakan atau pengambilan keputusan yang paling tepat, karena mungkin yang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa terkadang kalau misalnya kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini biasa orang tua atau anak-anak ini kurang apa tadi yang kita sampaikan, kayak tidak mau menerima keputusan itu. Makanya mungkin kita dalam kasus penanganan kasus-kasus dilema etika ini kita hadirkan dulu bersama. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini?
Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur Tidak ada. seperti ya, apakah ada jadwal tersendiri? Tidak ada jadwal tersendiri. Ya. Begitu ada masalah atau kasus, Iya. langsung diselesaikan di tempat, langsung dipanggil masuk di kantor, Iya. jadi selesaikan. Kita ambil waktu sedikit baru kita selesaikan. Ya tidak ada jadwal yang tersendiri. Oh, nah. Tidak ada. Terkecuali kalau keputusan itu kasus susah diputuskan, terpaksa kita jadwalkan. Catatan ya panggil orang tua, Oh, iya. panggil orang tua, dan diikutsertakan dengan guru, dewan guru yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada? Banyak ada ya. Teman-teman guru yang ada di sekolah di kantor guru itu banyak yang mempermudah. Apa yang kita tidak bisa selesaikan secara sendiri, maka tetap dilibatkan kita punya rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Karena kenapa? Tentunya apa yang kita dapat itu mungkin apa yang kita tidak dapat, mungkin teman-teman guru yang lain bisa mendapat apa kayak penyelesaian yang kita akan laksanakan atau lakukan. Seperti itu, tetap kita libatkan dewan guru yang ada di sekolah. Tetap kita libatkan. Dan kalau kita menyelesaikan sendiri, tentunya mungkin tidak terlalu ini. Alangkah bagusnya kalau ada salah satu guru atau dua guru yang kita libatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Berarti tentunya kita tetap libatkan misalnya rekan-rekan guru dari sekolah. Intinya situ harus ada kerjasama, kerjasama dengan baik. Karena tanpa ada kerjasama, tentunya apa-apa yang kita mau laksanakan tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita sendiri-sendiri, tentunya tetap kita mengharapkan bantuan dari teman-teman guru yang ada di sekolah kita atau di sekolah. Berarti ya, kita tetap libatkan segala guru yang ada di sekolah atau menangani kasus-kasus yang kaitannya dengan kita atau nah tanpa yang kita sampaikan, tanpa ada kolaborasi ya tentunya mungkin dalam penanganan kasus-kasus misalnya di Batika ini mungkin tidak berjalan dengan efek secara maksimal atau efektif. Mungkin yang terakhir ini Pak, dari semua Bapak yang tadi sampaikan masalah kasus dari Amerika atau menunjukkan hal ini, adakah pelajaran apa yang dapat mungkin bisa dipetik dari apa yang kita sampaikan tadi ini? Ya, pelajaran yang kita bisa petik di sini, yang tadinya anak-anak selalu ada perselisihan antara satu dengan yang lain, yang menjadi bisa bersatu, satu paham. Alhamdulillah. Kenapa? Seumpama kalau di luar sekolah biasanya kalau ada kegiatan keagamaan, ya kalau turun di pokoknya di masjid apa bisa bersama-sama dengan teman-teman yang tadinya tidak bisa satu paham. Alhamdulillah setelah adanya penyelesaian yang kita laksanakan di sekolah bisa menjadi bagus. Luar biasa yang pelajaran yang mungkin bisa dipetik ini Pak. Makanya mungkin ketika kita sampaikan tadi mungkin tidak ada jadwal secara spesifik untuk menangani kasus ini, karena itu yang mungkin bisa kita tarik kembali Pak, bahwa ketika ada kasus bagaimana baiknya supaya langsung diselesaikan, karena supaya anak mungkin keluar ketika keluar dari sekolah atau pada saat di sekolah bisa kembali kebaikan, bisa dengan tangan. Mungkin terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya sih mungkin beberapa menit ini, mudah-mudahan dalam menjalankan sebagai menjadi kepala sekolah di SD 16 tadi, mungkin mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kesehatan yang baik dan rezeki yang baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Sehat? Ya sehat. Begini Pak, kami menyita waktunya beberapa menit ke depan. Saya mau wawancara soal ada tugas kami di calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majene ini terkait dengan wawancara dalam tugas modul 3.1. Mungkin sebelum kita mulai Pak, mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk dari materi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya adalah SPDSD, jabatan sebagai Kepala SD Negeri Nomor 3 Musuh. Terima kasih. Mungkin saya lanjut Pak, pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Untuk mengidentifikasi daripada kasus, terutama kasus-kasus dilema, apalagi dilema etika. Sini kami mengidentifikasi pertama loyalitas ganda, yang dimana loyalitas ganda ini adalah bahwa banyak orang merasa memiliki kewajiban untuk mempromosikan kepentingan. Pertama, yang kedua, penyembunyian. Artinya di sini kita semua sering kali menghadapi, menghindari atau memberikan umpan balik atau mengungkapkan pendapat yang orang lain tidak akan suka. Jadi itulah beberapa identifikasi kami dalam menangani kasus-kasus dilema etika Dan rujukan moral ini Pak ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Anda pimpin Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Dalam menangani hal seperti itu, ini kita di dalam dunia pendidikan seringkali kita dihadapkan dua masalah atau dua problem yang kita untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, rujukan moral, yakni benar atau salah, merupakan sebuah situasi di mana sekarang kita harus membuat keputusan antara benar atau antara benar dengan salah. Dan yang kedua adalah dilema etika, adalah sebuah situasi di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Dalam mengambil keputusan harus dapat membawa dampak positif, kondusif, aman dan nyaman. Oleh itu sedikit kita kembali mengingat bagaimana filosofi oleh Bapak Ki Dewantoro, yakni dengan Ingarso Santulodo, yaitu seorang pemimpin mempunyai mampu memberikan contoh. Kemudian Maria Santulodo, yang tadi pemimpin dapat memberikan motivasi atau inovasi. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yaitu pemimpin diharapkan dapat memberikan dorongan. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, mungkin bisa disampaikan? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah
Yang pertama, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan yang terakhir adalah membuat suatu keputusan. Langkah-langkahnya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus di Lema Etika ini? Dalam menangani masalah kasus dilema ini, kembali saya terpulang kepada apa yang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang ketiga-tiganya itu sudah dalam penanganan masalah itu. Jadi kita salah satunya mungkin tadi Pak, yang seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ini sebagai pemimpin ya memang, atau sebagai guru yang kita harus menjadi teladan ya, memberikan contoh kepada yang sebagai bawahan kita. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus di Lema Etika ini? Ya, dalam pengambilan keputusan khususnya di lingkungan sekolah, sedikit ada kesulitan yang sering yang jadi hambatan di dalam menghadapi, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi pemahaman tentang dilema etika. Itulah yang menjadi hambatan, karena ya saya katakan tadi bahwa kurang sosialisasi dalam penanganan ini. Seperti misalnya Pak, seperti apa yang kita sampaikan dilema etika, misalnya tantangannya seperti apa dalam, misalnya ada kasus misalnya ini, misalnya kayak perkelahian, itu kan misalnya siapa termasuk dilema etika itu, mungkin ini dilema etika ini adalah itu ada masing-masing mempunyai kepentingan, ada tuntutannya. Iya. Ya. Jadi itulah yang menjadi hambatan, karena kita belum persis untuk menangani masalah itu yang dikatakan benar dan yang salah, karena semua mempunyai kepentingan dan kebijakan di situ. Kemudian Pak, saya lanjut. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau proses seperti apa yang Anda jalankan? Misalnya dalam menangani kasus dilema etika ini Pak, apakah ada jadwal khusus yang dibuat pihak sekolah atau apa ketika ada penyelesaian kasus itu hari, misalnya kayak anak-anak, apakah langsung diselesaikan itu hari, atau memang ada jadwal khusus Pak yang dibuat? Terima kasih bahwa untuk untuk sementara di sekolah kami dalam penanganan masalah seperti kasus ini itu saya tidak membuat satu agenda atau jadwal, tetapi dilihat dari ini kasus, kalau dikata memang masalah kasus ini berat, ya itu tidak akan mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu yang relevan singkat. Nah, jadi kalau kita melihat dari tingkatan kasus itu, kalau berat tentu akan memakai waktu yang begitu. Apakah ada waktu yang ditentukan? Kalau memang ringan, ya barangkali pada saat itu sudah selesai. Kalau misalnya Pak yang ringan seperti apa itu Pak? Seperti kasus anak-anak mengganggu kenyamanan anak dalam belajar, saling mengejek, itu barangkali itu dianggap bisa anggap ringan, karena barangkali pada kasus itu kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak memakan waktu yang begitu lama. Selanjutnya Pak,
adakah misalnya seseorang atau faktor apa yang selama ini menunda atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lema Etika ini? Mungkin ada yang pihak yang membantu Pak? Dalam masalah pihak-pihak yang membantu dalam penanganan masalah ya, kalau di sekolah ya tentu ya, kalau temannya saya tidak bisa menangani atau mengambil satu keputusan, saya akan minta bantu kepada rekan-rekan tenaga pendidik situ. Kemudian di samping ada faktor-faktor yang barangkali bisa membantu dalam menyelesaikan satu kasus, yaitu melakukan analisis masalah. Yang kedua, berbicara dengan orang yang bersangkutan. Tadi Bapak ketika ada kasus dilema etika ini, ada rekan guru yang di sekolah Bapak yang bisa membantu ya Pak? Ya. Kemudian mungkin juga pelibatan orang tua mungkin Ya. misalnya Pak ketika menangani kasus-kasus yang dilema etika ini. Mungkin Pak yang terakhir, dari sekian yang disampaikan ini, disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari semua kasus yang yang disampaikan tadi. Di sini pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah kembali saya berpulang kepada prinsip Bapak Ki Hajar Dewanto dari sebagai pemimpin atau pemimpin suatu sekolah ya, tentu kita akan memberikan contoh kepada rekan-rekan kita ini. Kemudian barangkali pembelajaran dengan kasus ini, dengan melihat apa yang diputuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewanto ini sebagai pendidikan. Oke, terima kasih banyak Pak luar biasa jawaban-jawabannya tadi dalam kaitannya dengan penanganan kasus-kasus di Lema Etika ini atau rujukan moral di sekolah yang Bapak Ibu pimpin.